Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, gimana kabarnya anak? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat. Anak-anak semuanya maupun ayah bunda yang setia mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, agar kita belajarnya nanti diberikan keberkahan oleh Allah, bernilai ibadah, kita awali dengan berdoa dulu. Ya, semoga dengan berdoa nanti Allah akan membuka pintu kepahaman buat anak-anak semuanya. Ya, kali ini doa akan dipimpin oleh Mas Rafa. Silakan Mas Rafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antar satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak. Dan hari ini dalam pembelajaran matematika kita akan lanjutkan ke materi baru, yaitu materi apa? Anak-anak bisa nebak? Coba dari ilustrasi yang Bu Marah berikan, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Lihat. Ya, kita akan belajar tentang kecepatan. Ya, tujuan pembelajaran matematika kali ini adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Sekarang coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut yang ada di layar. Kira-kira dari gambar tersebut manakah yang lebih cepat? Bisa ditebak ya, mana yang lebih cepat geraknya ya. Nah, kemudian apakah maksud atau arti dari kecepatan itu sendiri? Nah, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek untuk berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Ya, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Sebuah motor melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Nah, hal tersebut mempunyai arti bahwa motor tersebut menempuh jarak 45 km setiap 1 jam. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan? Bagaimana rumusnya? Nah, kita akan menggunakan bantuan segitiga, ya. J-nya taruh di atas, di mana J ini menunjukkan jarak dan K itu menunjukkan kecepatan, W itu menunjukkan waktu. Nah, K dan W ini boleh dibolak-balik, W di sini boleh, K di sini boleh. Yang penting J-nya harus di atas. Kata kunci menentukan rumusnya adalah yang ditanya ditutup. Sekali lagi, yang ditanyakan ditutup, maka nanti akan terlihat rumusnya. Ya, seperti ini nak. Misalnya, yang ditanya adalah J, yaitu jarak. Yang ditanya adalah jarak, maka jaraknya kita tutup. Nah, sekarang terlihat ya, yang ditanya J ditutup, terlihat rumusnya apa ini? Rumusnya apa nak? Ya betul, K kali W. Jadi jarak itu K kali W. Mudah ya? Oke. Contoh lagi. Coba anak-anak bisa mencobanya ya. Ketika yang ditanya K atau kecepatan ya, maka K-nya yang ditutup. K-nya yang ditutup. Kalau K yang ditutup, sekarang terlihat rumusnya apa ini? Kalian lihat, yang terlihat rumusnya J bagi W. Gampang ya? Ya, K sama dengan J bagi W, atau bisa ditulis seperti ini ya, J bagi W. Nah, sekarang misalnya yang ditanyakan adalah waktu, maka W-nya yang kita tutup ya. Mana W? Nih, W-nya kita tutup. Ya, kelihatan kan apa rumusnya? Ya, rumusnya adalah J bagi K ya. Kita tulis
J bagi K, atau seperti ini bentuknya, J bagi K. Mudah ya menentukan rumus. Ingat kata kuncinya J-nya di atas ya. Nah, ini contoh yang lain. Agar kekuatan fisik atau qawiyul jism akdi terbentuk, ia rajin berolahraga lari setiap sore hari. Nah, jika ia berlari menempuh jarak 840 meter selama 20 menit tanpa henti, maka kecepatan rata-rata lari akdi yaitu titik-titik meter per menit. Nah, karena soal tadi adalah berbentuk soal cerita, maka dalam menjawabnya kita harus menggunakan konsep yang terstruktur dengan diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Oke? Nah, yang diketahui apa saja di sini? Jarak 840 meter. Tulis jarak 840 meter. Kemudian selama 20 menit. Berarti apa itu? Waktu ya, waktunya 20 menit. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata larinya akdi. Maka yang ditanyakan adalah nih K-nya. Udah ya. Setelah itu maka kita selesaikan ya tahap penyelesaiannya berdasarkan yang ditanyakan dengan yang diketahui. Yang ditanyakan K, maka kita cari ya. K sama dengan, berarti kita harus ingat terus JKW. Nah, yang ditanya K, maka K-nya kita tutup. Ketemu rumusnya J bagi W ya. J bagi W. Dan diketahui tadi sudah ada jaraknya 840 dan waktunya 20 menit. Oke, kita masukkan di sini ya. Jaraknya 840 dan waktunya 20. Berarti hasilnya bulat berapa? 42. Satuannya apa? Siapa yang tahu? Nah, satuannya sesuai yang ditanyakan. Di dalam kalimat pertanyaan tadi sudah ada meter per menit. Ya, satuannya meter per menit. Sudah selesai, Nak? Betul, belum selesai. Karena kita harus simpulkan jawabannya dengan jadi kecepatan rata-rata lari akdi yaitu 42 meter per menit. Mudah ya? Ya, anak-anak, tadi Bu Mara sudah menjelaskan materi tentang kecepatan, sudah ada contoh soalnya juga. Sekarang Bu Mara memberikan satu latihan soal ya. Silahkan nanti soal ini dikerjakan di buku tulis, anak-anak coba. Nanti akan kita bahas bersama-sama di sesi Zoom hari ini. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Mar'ah akhiri dengan sebuah ayat Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 5. Anak-anak, ayat tersebut menunjukkan keteraturan alam, membuktikan kekuasaan dan keesaan Allah. Bahwa Allah mengatur segala urusan makhluknya dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu dibawa naik oleh malaikat kepadanya dalam satu hari, yang kadarnya satu hari itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Coba, bagaimana bisa kalau kita 1000 tahun, tapi ternyata bagi malaikat itu satu hari, cukup satu hari. Oke, anak-anak masih ingat bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari apa? Ya betul, dari cahaya. Ya. Dan dalam ilmu sains, kecepatan cahaya itu adalah hampir 300 juta meter per detik. Nah, makanya cukup malaikat dalam satu hari, kalau manusia 1000 tahun. Itu kecepatan cahaya. Dan pastinya yang mengatur urusan demikian itu adalah Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa untuk mengazab siapa saja yang mengingkari dan mendustakan Rasul-Nya, ya. Dan Allah maha penyayang kepada hamba yang menaatinya. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Bu Mar'ah tentang materi kecepatan. Bu Mar'ah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.